Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, baik saudara yang ada di tempat ini maupun mungkin ada di antara saudara yang mengikuti secara online pada pagi hari ini. Sebagaimana yang disampaikan di depan, hari ini hari Pentakosta, dan saya ingin juga menyampaikan selamat hari Pentakosta. Ini hari ulang tahun kita bersama, hari gereja Tuhan didirikan, dan kita boleh melihat pekerjaan Roh Kudus yang tidak berhenti dari waktu ke waktu. Izinkanlah saya juga menyampaikan terima kasih mewakili kami yang melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Yang saya tahu beberapa pribadi di tempat ini, jemaat di tempat ini mendukung akan seminari kami, bahkan juga gereja ini terus mendukung akan seminari kami. Dan Bapak Ibu sekalian boleh yakin apa yang Bapak Ibu kerjakan, baik mendukung secara doa maupun dana, itu boleh memberkati gereja Tuhan. Kami di saat terus mendoakan, mengupayakan, kiranya Tuhan akan terus kirim pekerjanya lebih banyak untuk boleh melayani gereja Tuhan di berbagai tempat. Terima kasih untuk perhatian yang Bapak Ibu Saudara berikan. Pada pagi hari ini tema yang akan kita renungkan adalah Roh Kudus pemimpin kepada kebenaran. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 10. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan hidup kita itu dipenuhi dengan berbagai pilihan-pilihan. Dan kadang kita juga harus mengambil keputusan dari berbagai pilihan-pilihan yang ada. Dan setiap keputusan yang kita ambil dari pilihan yang ada tentu saja akan membawa konsekuensi di dalam hidup kita. Kalau keputusan itu keputusan yang baik akan menghasilkan konsekuensi yang baik. Tetapi kalau kita salah pilih di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan menghadapi kesulitan tersendiri di dalamnya. Misalnya, saudara, satu saat saudara beli baju secara online, tetapi saudara salah pilih toko, salah pilih baju. Saudara pilih ukuran S, ternyata yang dimaksud S itu adalah sangat small, gitu ya. Akhirnya baju itu tidak bisa saudara pakai, tidak bisa saudara gunakan. Maka tentu saja saudara akan mengalami kerugian dari uang saudara yang hilang dan saudara tidak bisa menggunakan baju itu. Kalau saudara misalnya satu saat salah pilih salon, saudara masuk salon, pengin potongan gaya Cristiano Ronaldo,
keluar salon, ternyata seperti Doraemon. Oh saudara, tentu ini juga membuat kita rasa jengkel, gak nyaman, dan mungkin kita tunggu waktu 3 minggu sebelum berani keluar dari rumah. Itu adalah pilihan-pilihan yang kecil di dalam hidup kita. Masalahnya kadang pilihan-pilihan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan besar di dalam hidup kita, yang kalau salah pilih itu juga bisa menghasilkan kerugian yang besar. Salah pilih sekolah, salah pilih pekerjaan, salah pilih calon istri atau calon suami, salah pilih rekan bisnis, saudara, akan membawa dampak yang besar di dalam hidup kita. Dan tidak jarang kalau kita menengok ke belakang, mungkin saudara ada beberapa keputusan pilihan yang kita ambil itu yang kita sesali di dalam kehidupan kita. Seperti ada pepatah katakan, penyesalan itu mirip dengan sebagian besar anak sekolah suka datang terlambat, gitu ya. Penyesalan itu selalu datang terlambat. Saudara, bukankah lebih baik kita menghindari kesalahan-kesalahan di dalam mengambilan keputusan kita? Bagaimana kita bisa menentukan langkah-langkah kita ke depan dengan lebih baik? Dan kalau boleh, kita itu nggak sampai salah di dalam melangkah. Nah, saudara, sebagai orang percaya, sesungguhnya Tuhan itu menghadirkan Roh Kudus bagi kita. Ia tinggal di dalam kita. Untuk apa? Untuk menuntun kita, untuk membantu kita dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat dan mana yang tidak tepat, mana yang harus baiknya kita lakukan dan mana yang harusnya tidak kita lakukan, baik di dalam kehidupan kita, saudara, maupun dalam kehidupan pelayanan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu, saudara, bekerja secara personal. Urusan Roh Kudus di dalam hidup kita bukan hanya masalah saudara datang ke gereja atau tidak, bukan masalah saudara itu melayani atau tidak, tetapi Roh Kudus itu juga bekerja di dalam kehidupan saudara secara personal. Bahkan di dalam hal-hal yang kita anggap dalam tanda petik, kita berkata ini adalah hal-hal yang duniawi. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau bekerja di sana. Kisah yang tadi kita baca, saudara, menunjukkan kebenaran ini. Kitab Kisah Para Rasul itu memang menceritakan pelayanan para rasul dalam mengembangkan dan membangun jemaat. Tetapi saudara, kalau kita melihat lebih dalam, siapakah sesungguhnya yang menjadi hero-nya? Siapakah sesungguhnya tokoh utama di dalam kitab ini? Tokoh utamanya, saudara, adalah Roh Kudus itu. Kisah para rasul sebetulnya juga boleh dinyatakan sebagai kisah dari Roh Kudus yang sekarang dinyatakan kepada gerejanya. Kitab ini, saudara, dibuka dengan janji kehadiran Roh Kudus. Dan kemudian diceritakan penggenapan janji itu, di mana Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Gereja dipimpin oleh Roh. Sehingga ketika Ananias dan Safira itu membohongi para rasul, dikatakan mereka itu mendustai Roh Kudus. Kalau kita perhatikan, saudara, mereka yang diangkat menjadi para pemimpin jemaat dikenal sebagai orang yang penuh dengan roh dan hikmat. Perlawanan orang-orang terhadap gereja, perlawanan orang-orang terhadap para pelayan-pelayan Tuhan dianggap sebagai menentang Roh Kudus. Roh Kudus pula, saudara, yang memimpin para rasul, yang menyuruh Filipus menginjili sida-sida dari Ethiopia. Roh Kudus menyuruh Petrus untuk terbuka mengabarkan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi. Dan kalau kita lihat lebih jauh, Roh Kudus itu juga meminta supaya Barnabas dan Saulus ini dikhususkan untuk melayani tugas yang khusus. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para rasul itu, saudara, adalah keputusan yang dipimpin oleh Roh.
Sehingga mereka berkata, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Para rasul itu bertindak juga atas kehendak Roh Kudus. Sampai Paulus itu menyebut dirinya sebagai apa, saudara? Tawanan roh. Oh, inilah saudara pekerjaan Roh Kudus yang dinyatakan kepada gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan, umat Tuhan itu tahu bahwa ada Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah jemaat. Hadir di tengah-tengah gerejanya. Yang mau memimpin, mengarahkan, ikut ambil bagian di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan ini saudara kita lihat di dalam perikop yang tadi kita baca. Tampak jelas bagaimana Roh Kudus itu memimpin kehidupan para rasul. Ayat 6 katakan Roh Kudus itu mencegah mereka. Ayat 7 menyatakan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat 8 menyatakan tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ini berbicara tentang sesuatu yang bersifat supranatural. Kalau dikatakan Roh Kudus pada ayat 6 dan ayat 7 digunakan kata Roh Yesus, ini menunjukkan apa, saudara? Ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran Yesus secara fisik tidak berarti orang percaya dan gereja Tuhan itu ditinggalkan. Murid-muridnya itu diabaikan. Tetapi sekarang mereka merasakan kehadiran Yesus, merasakan pimpinan Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan mereka. Saudara, pada dasarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang mau memimpin. Pada dasarnya Tuhan itu Tuhan yang mau berurusan dengan hidup kita. Pada dasarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang mau bekerja di dalam hidup kita, ngatur hidup kita. Karena itu saudara, di dalam Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku itu tertuju kepadamu. Allah itu adalah Allah yang ingin membimbing kita. Dan hikmat itu saudara, kebijaksanaan itu dikatakan ada di dalam diri Allah. Mereka yang takut akan Tuhan itu menjadi permulaan mereka itu memiliki hikmat itu. Dan ketika Kristus hadir saudara, Kristus itu dinyatakan sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Hikmat Allah itu ada di dalam pribadi Kristus. Demikian pula dengan Roh Kudus. Ia disebut juga dengan roh hikmat. Yang ada apa saudara? Menolong kita untuk bertindak lebih bijaksana. Mengarahkan kita itu kepada kebenaran. Dan sekarang saudara, roh hikmat itu diberikan kepada anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan. Tuhan itu memberikan Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kita. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong yang lain itu saudara ya, itu dalam bahasa aslinya itu dikatakan seperti seorang pribadi yang dipanggil untuk berjalan di samping seseorang itu. Untuk menyertai kehidupannya. Untuk berjalan bersama-sama dengan orang itu. Karena itu dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kita kepada kebenaran. Ia akan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran itu. Karena itu saudara dan saya boleh mengenal Kristus. Saudara dan saya boleh hidup bagi Kristus. Sesungguhnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi pekerjaan Roh Kudus itu saudara, tidak berhenti saudara itu kemudian mengenal yang benar itu. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak berhenti ketika saudara mengenal siapa Yesus. Tapi dia akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Menuntun kita dari kebenaran menuju kepada kebenaran. Kalau demikian saudara, apa yang harus diperhatikan oleh anak-anak Tuhan ini? Sebagaimana Paulus yang tadi di dalam kisah yang kita baca, seharusnya anak-anak Tuhan itu mencari pimpinan Tuhan.
Seharusnya kita itu saudara menaati ketika dia mau mengatur langkah-langkah kita. Oh, kita boleh punya rencana. Kita boleh punya rancangan. Tetapi izinkanlah Tuhan itu memimpinnya, mengarahkannya. Di dalam kisah tadi sudah kita lihat para rasul sudah punya rencana menuju Bitinia. Mungkin mereka sudah atur segala macam. Mereka sudah atur tiketnya. Mereka sudah atur mau ketemu siapa saja. Tetapi ketika ditahan, mereka taat. Mereka berhenti. Dan mengikuti akan pimpinan roh itu kemana mereka dikehendaki. Itulah hati yang diharapkan saudara. Supaya apa? Supaya kita mengizinkan Tuhan memimpin, bahkan menginterupsi rencana kita. Bahkan mungkin membelokkan rencana-rencana yang kita susun. Baik secara pribadi maupun gereja Tuhan. Di dalam kita memikirkannya. Hati seperti itu saudara dinantikan Tuhan. Satu saat saudara saya berjumpa dengan seorang jemaat. Dan dia bercerita kepada saya kalau sedang menderita sakit ginjal. Dan satu hal yang saya terkejut saudara. Dia itu bercerita kalau dia harus direkomendasikan untuk transplantasi ginjal. Bagi saya itu bukanlah hal yang harus ditolak atau bagaimana saudara. Tetapi satu sikap dari jemaat ini yang saya kagum apa saudara. Dia berkata, waktu saya diminta seperti itu Pak. Saya tanya hamba Tuhan. Saya tanya pendeta saya. Apakah boleh saya melakukan itu? Saya takut salah. Apakah pengobatan itu diizinkan? Ya mungkin saudara akhirnya dia melewatinya. Tetapi saya melihat hati seperti itu ada seorang yang ada di dalam diri seorang anak Tuhan. Bahkan apa saudara? Kesembuhannya itu lebih tidak berarti dibanding ketaatannya kepada Tuhan. Ketakutannya kepada Tuhan, keinginan dia untuk menjalankan kehendak dan pimpinan Tuhan lebih daripada kesembuhan yang diharapkannya. Apakah saudara kita masih memiliki hati yang seperti itu ketika kita berrelasi dengan Tuhan? Apa perbedaan anak orang dengan anak Tuhan? Orang di Indonesia seringkali katakan anak orang itu ya diharapkan orang tuanya jadi orang, gitu ya. Artinya bukan dulunya bukan orang terus dijadiin orang ya. Tetapi kata jadi orang itu artinya apa? Dia diharapkan bisa mandiri. Dia tidak lagi bergantung pada orang tua. Dia bisa hidup dan menghidupi dirinya sendiri. Barulah dikatakan dia itu jadi orang. Tapi saudara, sebagai anak Tuhan, ternyata kita itu gak diharapkan kayak gitu. Kita itu tidak diharapkan untuk mandiri. Tetapi kita diharapkan untuk bergantung terus kepadanya. Ia tidak ingin kita itu mengandalkan diri kita sendiri. Ia ingin kita itu terus mengandalkan dia di dalam segala hal. Mengapa saudara? Sebab pada dasarnya manusia itu saudara cenderung untuk berdosa. Manusia itu cenderung untuk melangkah pada hal yang salah. Harta dunia ini saudara bisa menarik hatinya. Sehingga apa? Sehingga ia seringkali tidak pikir panjang demi mendapatkan harta. Sehingga dia tidak pikir panjang bahkan melakukan segala sesuatu demi memperoleh harta itu. Akibatnya apa saudara? Keputusan yang diambil pun tidak tepat.
Sebab pada dasarnya manusia itu cenderung untuk memuaskan kedagingannya. Godaan dunia, keinginan mata, keinginan untuk memuaskan nafsu itu, saudara, membuat ia bisa nggak pikir panjang. Ia bisa jatuh di dalam kenikmatan nafsunya yang sesaat. Dan kemudian dia merasakan kehidupan yang kacau. Sebab pada dasarnya manusia itu cenderung menjadi sombong. Merasa mampu menganalisis. Merasa mampu berpengalaman. Merasa tahu masa depan. Sampai Yakobus itu menuliskan, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Kata Yakobus, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seharusnya kamu ngomong seperti apa? Dia katakan harusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Semua kemegahan yang demikian, kebanggaan saudara, untuk bisa memutuskan itu salah katanya. Kenapa? Karena seringkali saudara, kita perlu mempertanyakan apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini rencana Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya? Sebab ketika saudara dan saya itu diselamatkan, tidak kebetulan saudara diselamatkan. Dan juga ketika Kristus harus membayar harga mahal untuk keselamatan saudara, dengan dia mati di atas kayu salib, tentu saja saudara, ia punya rencana di dalamnya. Ketika saudara harus berinvestasi untuk satu barang yang mahal, saudara pasti punya alasan kan? Saudara tidak mungkin nganggur-nganggur beli sesuatu mengeluarkan uang 50 miliar untuk sesuatu, ya nganggur-nganggur aja. Enggak. Ketika saudara harus berinvestasi 50 miliar, 100 miliar, maka saudara punya rencana. Saudara punya sesuatu yang diharapkan. Ketika Yesus itu membayar harga mahal untuk saudara, dia punya rencana dalam hidup saudara. Dan dia ingin rencananya itu dikerjakan di dalam hidup saudara secara pribadi. Dan dia menantikan itu terjadi. Nah, ketika dia menantikan itu saudara, dia pengen saudara itu tidak salah jalan. Dia pengen saudara hidup di dalam rencananya dan mengambil keputusan dengan tepat, sehingga saudara boleh memuliakan Tuhan. Baik di dalam studi saudara, pekerjaan saudara, kehidupan rumah tangga saudara, ataupun masa depan anak-anak saudara. Kita perlu melihat dia. Kita itu dinantikan saudara untuk terbuka pada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Ada banyak cara kita itu bisa mendapatkan pimpinan roh. Ada banyak cara Allah itu bisa mengomunikasikan kehendaknya kepada kita. Ia bisa melakukan cara-cara yang supranatural. Ia bisa melakukannya melalui nubuat, melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui tanda-tanda. Tetapi saudara, tidak selalu juga Allah bekerja dengan cara-cara yang supranatural. Apalagi di zaman ini, saudara telah diberikan Alkitab, firman-Nya yang lengkap. Persekutuan kita dengan Tuhan, karena Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Keinginan kita untuk melibatkan dia di dalam segala keputusan kita. Firman yang kita renungkan dan kita baca akan menjadi alat Tuhan untuk menentukan arah hidup kita. Apakah itu masih jadi bagian kita, saudara? Saya tahu Alkitab sudah sering dibawa jemaat ke gereja tiap minggu. Ya,
Tiap minggu bawa Alkitab dulu. Sekarang Alkitab tidak hanya dibawa tiap minggu. Tiap hari, tiap jam ada di tangan kita. Di HP kita. Saudara bawa terus. Wah, saudara itu sebenarnya orang yang sangat rohani dibanding orang-orang dulu. Orang dulu megang Alkitab pada jam-jam tertentu. Sekarang saudara dikantongi Alkitabnya. Saudara bawa di tas saudara. Bahkan makan pun saudara taruh di meja saudara. HP-nya isinya Alkitab. Masalahnya jarang dibuka. Begitu kan ya. Oh saudara, sebetulnya Tuhan ingin menuntun saudara melalui firman-Nya. Tuhan ingin membawa saudara di dalam pimpinannya. Saudara perlu mendengar suaranya melalui doa dan firman. Komunitas yang Tuhan percayakan juga bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kehendak-Nya. Rekan di gereja, sahabat, nasihat rekan, teguran hamba Tuhan, pengajaran di mimbar-mimbar, itu bisa juga menjadi bagian dari Roh Kudus itu memimpin dan mengarahkan saudara. Bahkan saudara, kadang kita juga merasakan kehilangan damai sejahtera. Kalau hilang damai sejahtera, jangan dibiarkan. Jangan-jangan itu adalah Roh Kudus yang sedang berduka karena apa yang kita lakukan bukan kehendaknya, bukan rencananya. Biarlah kita itu saudara terbuka untuk hal-hal yang seperti itu. Dan izinkan Roh Kudus itu pimpin hidup saudara. Saya teringat saudara dengan seorang anak muda, satu saat dia menerima SMS yang menunjukkan dia dapat hadiah. Dia disuruh pergi ke ATM, nanti akan dipandu, dan kemudian dia akan mendapatkan sejumlah uang. Anak muda ini merasa, wah jumlah uang ini besar bagi dia. Wah, lumayan. Dan dia kebetulan dia itu menyampaikan kemudian kepada seorang hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan itu kemudian katakan, jangan. Banyak yang ketipu masalah ini. Jangan ditanggapi. Udah, tidak usah ditanggapi. Tapi saudara, anak muda ini tergiur. Sampai akhirnya dia nggak tahan. Aduh, siapa tahu ini berkat Tuhan. Malah pikirnya begitu saudara ya. Siapa tahu ini Tuhan menjawab doa saya. Kenapa saya tolak? Dia mengabaikan suara dari rekan yang memperhatikannya. Dia pergi ke ATM, dia ketik-ketik di sana dengan dipandu, dan uangnya hilang semua saudara dari tabungannya. Kita tidak peka, kita bingung dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Tentu saja saya ketika memikirkan ini saudara, saya merasa apakah berita ini menjadi berita yang enak bagi orang-orang di zaman ini. Saya tahu saudara, kita itu lagi hidup di tengah-tengah dunia yang bergerak begitu cepat. Dunia ini saudara sekarang membentuk kita jadi orang yang kurang sabar. Kita jadi tergesa-gesa. Orang Jawa bilang gerusa-gerusu gitu ya. Bahkan termasuk dengan pilihan-pilihan kehidupan kita. Coba saudara ingat-ingat. Orang-orang, saya masih ingat dulu ketika misalnya perjalanan dari Surabaya, Jakarta, sebagian saudara mungkin merasakan naik kereta, naik bis, 12 jam, 15 jam, kadang telat, kita juga nggak masalah. Sekarang aja saudara, naik pesawat 1,5 jam, tapi kita akan nggak sabar. Delay 1 jam aja sudah mulai ngedumel, ya. Delay 2 jam kita sudah mulai marah. 3 jam kita mulai murka, ya. Dan delay 4 jam, kita pengen nyetir pesawat itu sendiri, saudara. Oh, saudara, kita itu seringkali nggak sabar. Kita jadi nggak sabar berdoa. Nggak sabar untuk berpikir. Nggak sabar untuk menanti jawaban Tuhan ketika hati kita tidak sejahtera. Nggak heran, pada akhirnya kita mengambil pilihan-pilihan yang salah di dalam hidup kita. Dan kemudian kita menyesalinya. Dan masalahnya kita itu orang-orang
yang karakter dosa seperti kita ini, saudara ya, kan selalu cari kambing hitam. Kalau sudah salah, sudah nyesel, kemudian apa yang kita katakan? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupan saya? Keputusannya tidak tanya Tuhan. Sudah salah, mengapa Tuhan? Allah itu, saudara, tidak ingin hidup saudara hancur. Ia memanggil kita untuk menghampirinya. Ia mau berfirman kepada kita. Ia ingin menunjukkan jalannya. Hampiri dia, saudara, berdoalah. Bacalah firman-Nya. Tinggallah di dalam persekutuan dengan sesama umat Tuhan. Terbukalah untuk nasihat. Dan di sana Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Dan menolong saudara untuk hidup di dalam kebenaran. Supaya kita tidak salah di dalam melangkah. Berdoalah untuk setiap keputusan yang kau ambil. Mungkin itu untuk pendidikan anakmu, studimu, studi anakmu, pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu. Saya ingin katakan, saudara akan melihat bedanya. Jalanmu itu akan diluruskan. Saya tahu, saudara, ini tidak mudah. Karena beberapa kali saya juga merasakan saya ambil keputusan yang salah. Dan kalau saya noleh belakang, saya merasa keputusan itu saya ambil tanpa saya sabar melihat akan kehendak dan pimpinan Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, kalau caranya seperti ini kok lama ya Pak? Kok bulet ya Pak? Kalau ini urusan pacar, bisa melayu Pak pacarnya. Saudara, kalau saudara melihat kehidupan yang lebih panjang, keputusan itu besar. Untuk apa cepat-cepat dan saudara menjadi susah di dalamnya? Mungkin saudara berkata, kalau urusan bisnis bisa buyar Pak. Saya tentu mengerti. Saudara harus membuat keputusan yang cepat di dalam dunia bisnis. Tetapi bukan berarti, saudara tidak punya kesempatan untuk membawanya di dalam doa. Berdoalah untuk meeting yang diselenggarakan. Minta hikmat di dalam Tuhan, dari Tuhan, supaya nggak salah memutuskan. Kalau ada rasa tidak sejahtera, jangan cepat-cepat melangkah. Kalau pandangan kita hanya pada keuntungan yang besar, apalagi dengan kerja yang ringan, hati-hati. Oh saudara, izinkan Tuhan itu bekerja, memimpin hidup saudara langkah demi langkah. Sebab Ia menyediakan Roh Kudus untuk saudara. Dia ingin pimpin saudara. Menjalani kehidupan saudara di tengah-tengah situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Ketika mempersiapkan ini, saya teringat lagi pada kisah Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, seorang panglima di dalam perang saudara yang sangat menyusahkan Amerika. Ia adalah seorang tokoh yang luar biasa, dikenal sebagai presiden yang banyak memberikan inspirasi dan dihargai di dalam sejarah Amerika. Tetapi saudara, satu hal yang baik, dia dikenal sebagai seorang presiden yang banyak berdoa. Ketika ia terpilih sebagai presiden Amerika Serikat, dan kemudian dia harus bertanggung jawab untuk memimpin negerinya, ia menjalaninya dengan banyak berdoa. Ia pernah berkata, sejak semula saya dibesarkan untuk menyadari bahwa saya tidak kuasa melakukan apapun tanpa pertolongan langsung dari Tuhan. Pada saat saya tidak melihat ada jalan lain, saya sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Karena saya tahu segalanya akan beres dan Ia akan membuat keputusan untuk kebaikan kita. Abraham Lincoln, saudara, memperlihatkan dia bersandar pada doa dan firman. Ia bisa memimpin negara itu. Satu saat, satu malam, ketika akan terjadi peperangan yang besar, seorang rekan dari presiden ini
mendengar suara sayup-sayup dari kamar presiden. Dari pintu yang sedikit terbuka, saudara, dia melihat seorang presiden yang tinggi itu, saudara, sedang berlutut, tersungkur di depan Alkitab, dan dia sedang berdoa. Dan isi doanya adalah, "Oh Engkau Allah yang agung, yang mendengarkan doa Salomo ketika malam hari ia berdoa memohon hikmat. Dengarkanlah saya tidak dapat memimpin bangsa ini." Ketundukannya, kerinduan dia untuk melibatkan Tuhan, membawa dia bisa memimpin bangsa itu melewati masa-masa yang sulit. Di hari Pentakosta, yang berbicara tentang kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah gereja dan jemaatnya, saya rindu saudara melihat kembali pribadi yang luar biasa, yang diberikan bagi gerejanya. Izinkan dia berkarya di dalam gereja saudara. Jangan sombong dengan pikiran-pikiran kita. Tapi nantikan dia bertindak. Apa yang jadi kehendaknya bagi gereja saya. Dan jikalau langkah itu saudara, ternyata harus berhenti. Taatilah. Kalau harus berbelok, taatilah. Bahkan dia ingin memimpin kehidupan saudara pribadi demi pribadi. Izinkan dia hadir di dalam setiap keputusan yang saudara buat. Supaya saudara tidak salah di dalam melangkah. Bahkan saudara bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Baik dalam kehidupan saudara sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, maupun pelayanan saudara. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan anak-anak Tuhan yang berani menundukkan diri dan mencari Tuhan untuk masa depannya. Yang berani mencari Tuhan untuk setiap keputusan yang dibuatnya. Dan gereja Tuhan akan dibangun oleh orang-orang yang seperti ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.